Terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saudara-saudaraku setanah air sebangsa yang hadir di forum ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan terus beraktivitas dan tentunya semangat. Baik, saudara-saudaraku, bahwa hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak bisa terulang kembali. Semuanya kesempatan hidup hanya satu kali dan tidak bisa terulang. Nah, karena ini hanya satu kali, berikan yang terbaik buat hidup kita dan berikan juga prestasi karya yang terbaik yang bisa dikenang ketika kita sudah tidak ada. Dan ini sudah disinyalir dalam satu riwayat, dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu harus bekerja semaksimal mungkin untuk dunia kamu seakan kita tidak pernah mati. Tetapi jangan lupa bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, bahwa kamu juga harus bekerja buat akhirat kamu karena kamu juga akan mati besok. Artinya hari ini kita bekerja maksimal dengan baik karena kita hidup hanya satu kali. Kemudian selanjutnya, bahwa ada juga peribahasa lain mengatakan al-aqlus salim fil jismi salim, bahwa akal yang sehat itu hanya ada dalam diri dan jiwa yang sehat. Jadi ketika kita ingin berpikir, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu kuncinya adalah sehat. Dan sehat itu membuat semua aktivitas kita berjalan dengan lancar. Karena itu peribahasa ini sangat tepat sekali. Jadi kalau akal kita ingin sehat, pola pikir kita ingin sehat, dan selalu berpositif thinking, itu hanya pada ada jiwa yang sehat. Nah, puasa Ramadan ini bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita selalu bekerja. Dan bekerja itu adalah sebuah perintah Allah. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105, kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi yang hari ini kita lakukan itu pasti akan terekam dan akan diperlihatkan oleh Allah di kemudian hari. Hari ini kita bekerja, nanti hasilnya akan diperlihatkan kepada kita. Saudara-saudaraku semuanya, bahwa Ramadan ini sesuai dengan namanya adalah Ramadan, membakar segala dosa-dosa kita dengan kita beraktivitas Ramadan ini, membakar energi negatif kita. Jadi tidak ada dalam bulan Ramadan ini adanya energi negatif. Justru dengan Ramadan ini, energi negatif ini akan terbakar. Kemudian yang kedua, Ramadan itu maknanya adalah hujan, di mana bahwa hujan itu turun ke muka bumi ini adalah mensucikan permukaan bumi ini. Orang-orang yang beriman akan disucikan dari dosanya dan dibersihkan hatinya dengan sebab Ramadan. Jadi beruntung kita bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya bahwa Ramadan ini bukan penghalang untuk kita beraktivitas dan bekerja. Kemudian yang ketiga, di mana ada satu ayat mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka dengan berpuasa kamu pasti akan sehat. Jadi puasa Ramadan ini bukan menghalangi aktivitas kita. Justru puasa Ramadan ini akan menjadikan kita sehat. Di mana kata Allah dalam surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, kamu akan lebih baik kalau kamu tahu. Kenapa orang tidak mau berpuasa di Ramadan ini? Alasannya karena bekerja. Karena mereka tidak tahu. Pada ketika mereka tahu, wa antasumu khairul lakum, puasa itu jauh lebih baik buat kamu kalau kamu tahu. Saudara-saudaraku semuanya, bahwa puasa ini perintah Allah bukan hanya buat orang sekarang saja. Tapi puasa ini sudah Allah perintahkan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa ini sudah Allah perintahkan sejak orang-orang sebelum kamu. Jadi hari ini kita tidak bisa mengeluh. Dengan sebab berpuasa, akhirnya kita berdiam diri, mengurung diri, stay at home terus, tidak beraktivitas. Itu tidak dibenarkan. Dan itu bukan langkah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman justru dengan berpuasa, dia akan terbakar dengan
energi negatifnya, dan dia akan juga merasa tersirami dengan datangnya bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan ini semuanya akan menjadi bernilaikan baik. Dia akan punya nilai baik. Tidak ada dalam bulan Ramadan ini yang sia-sia. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan nilai pahalanya dibanding di bulan-bulan lain. Karena itu maksimalkan. Yang harus kita maksimalkan, satu adalah berpuasa. Jangan ada satu hari pun di bulan Ramadan 30 hari yang kita bolong. Karena satu hari tidak berpuasa, nilainya tidak akan pernah sama di hari-hari dan di bulan-bulan lain. Yang kedua, sholat malam di antara sholat tarawih. Walaupun aktivitas kita banyak, stay at home ini adalah salah satu media untuk kita terus meningkatkan sholat malam kita tarawih. Karena sholat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Sering kita membaca Al-Quran, maka dia akan bisa mengobati segala penyakit kita, baik fisik maupun non-fisik. Dan yang keempat, itu adalah berbagi. Berbagi zakat, berbagi sedekah. Di mana kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kullu ma'rufin sedekah. Bahwa setiap yang baik-baik yang kita lakukan sudah bernilaikan sedekah. Menginformasikan kesehatan, mengajak orang hidup pola sehat, mengajak orang berbuat baik sudah merupakan punya nilai sedekah. Jadi selama kita stay at home ini, banyak manfaat yang kita lakukan yang semuanya membangkitkan semangat kita dan tidak ada yang sia-sia. Dimana kata Rasul mengatakan apa? Senyum aja kepada saudaramu itu sudah merupakan sedekah. Engkau berbuat baik, mengajak kebaikan, bernilaikan sedekah. Engkau melarang perbuatan yang sia-sia, sudah juga bernilaikan sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang telah tersesat, bernilaikan sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan buta atau kabur, itu juga sudah bernilaikan sedekah. Menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, menghalangi jalan, itu juga sudah bernilaikan sedekah. Dan engkau menuangkan air ke dalam ember saudaramu, itu juga bernilaikan sedekah. Nah, bagaimana saudara-saudara semua, bahwa di bulan Ramadan ini tidak ada satu saat pun yang kita lakukan tidak punya bernilai kebaikan, termasuk berbagi kesehatan. Hari ini kita bisa membantu orang bisa sehat, itu sudah bernilaikan sedekah, sudah berpahala. Hari ini kita bawa teman kita untuk bisa sehat, dan kita kasih tip-tip sehat, itu juga sudah bernilaikan sedekah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Satu orang yang kita bantu di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya jauh lebih besar ketika di luar bulan Ramadan. Artinya satu kebaikan yang kita lakukan bisa dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Di mana kata Allah, di mana kata Allah bahwa ketika kita melakukan manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Jadi insya Allah dengan bulan Ramadan ini, selama kita stay at home ini, tidak ada yang menghalangi kita untuk kita beraktivitas. Insya Allah mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini demi menjaga saudara kita, tetangga kita, famili kita, kerabat kita, handai tolan kita, mereka biar sehat, biar berpikir juga sehat, karena hidup hanya satu kali dan jangan disia-siakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.